Baik, untuk mempertegas saja, saya akan perjelas lagi kaitannya dengan prinsip kerja dari AC dan juga kulkas. Nah, di dalam keduanya sebenarnya komponennya hampir sama, yaitu yang pertama ada kompresor, kemudian ada evaporator, ada kondensor, seperti itu. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Uh, Perlu kita sepakati bahwa dalam bahasan ini yang disebut dengan sistem atau ruangan itu adalah ruangan di dalam yang ada AC-nya, kemudian yang kedua adalah kalau di kulkas berarti ruangan di dalam kulkas. Nah, bedanya kalau uh, yang di dalam kulkas itu letak dari evaporator itu berada di daerah freezer, daerah atasnya itu. Kalau di AC kan memang AC pasti diletakkan di atas ya. Nah, nanti ada alasannya kenapa meletakkan evaporator itu di atas. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Di dalam mesin AC maupun kulkas itu akan berlaku siklus. Nah, di siklus itu yang mengalir di dalamnya, yang yang bergerak di dalam siklus itu adalah refrigeran. Uh, Biasanya yang kita sebut dengan freon. Nah, freon ini ada banyak jenisnya, tapi yang digunakan sebagai gas freon itu adalah fluida yang punya titik didih yang kecil, sehingga mudah menguap dan juga mudah mencair, seperti itu. Nah, awalnya bagaimana? Awalnya mungkin saya mulai dari kompresor ya. Kompresor ini fungsinya untuk memindahkan, ini berfungsi sebagai tempat terjadinya usaha. Jadi seperti mesin pendingin. Nah, kompresor ini seperti mesin pendingin. Karena kalau mesin pendingin itu kan dia sebelumnya kita sudah bahas kan, kalau mesin kalor itu dia menghasilkan kalor sehingga menghasilkan usaha yang di usaha dan kalor buang. Nah, sedangkan kalau mesin pendingin untuk bisa menghasilkan uh, apa? Memindahkan memindahkan materi dari suhu yang dingin ke suhu yang lebih tinggi itu membutuhkan usaha. Nah, itu berlaku pada kompresor ini sebagai mesin pendinginnya. Karena yang dipindahkan yang dipindahkan itu adalah gas bersuhu rendah untuk dipindahkan ke menjadi gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Sehingga ini yang kita lihat pada AC maupun pada kulkas itu bagian belakang itu biasanya kelihatan kan kalau di kulkas paling terlihat di kulkas. Mungkin kalau AC kita kan nggak bisa melihat komponennya. Nah, ini yang dihubungkan dengan sumber listrik. Listrik itu kan fungsinya untuk memberikan tenaga sehingga proses pada mesin pendingin itu bisa berjalan. Fungsinya itu tadi, memindahkan dari materi dari suhu rendah menjadi materi yang suhu tinggi. Karena secara prinsip termodinamika tidak mungkin kalor itu akan berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Sehingga untuk bisa melakukan hal tersebut, kita harus memberikan dorongan berupa usaha luar sehingga kalor bisa menyalahi aturan dari prinsip termodinamika. Nah, gas yang bertekanan rendah dipindahkan ke daerah yang bertekanan
tinggi melalui kompresor. Nah, di sini gas bertekanan tinggi dan suhu tinggi itu akan dilepaskan menuju ke lingkungan menggunakan kipas. Nah, yang terlihat pada AC itu biasanya AC itu kan dilengkapi dengan kipas blower di luarnya. Nah, itu adalah bagian dari kondensornya. Kalau pada kulkas itu bagian belakangnya kulkas. Bagian belakang kulkas itu kalau kita pegang biasanya panas. Nah, itu karena di dalamnya ada kondensor yang berisi yang dilewati oleh udara panas. Udara panas ini karena di dalamnya refrigeran itu sudah sudah mendapatkan kalor dari lingkungan di dalam kulkasnya. Nah, sehingga panasnya itu dibuang melalui kondensor. Sehingga mesin belakang kulkas itu terasa panas. Nah, udara panas yang bertekanan tinggi tersebut itu akan berubah menjadi, ini kan dalam bentuk uap ya, karena dia dalam panas, maka mencapai pada titik didihnya, sehingga wujudnya adalah uap. Nah, ketika wujudnya uap, dia akan melalui proses daerah ekspansi. Nah, di sini ada ada komponen yang bisa menurunkan tekanan dari refrigerannya. Cairan refrigerannya ini akan diturunkan tekanannya sehingga dia menjadi cair. Oh, tadi gas ya. Gas refrigerannya di sini masih dalam bentuk gas ya. Masih dalam bentuk gas, kemudian dicairkan melalui daerah ini. Nah, pencairan itu dilakukan dengan cara mengurangi tekanannya. Jadi kalau tekanan pada gas itu dikurangi, maka suhunya akan menjadi turun dan dia akan berubah menjadi cair. Nah, cairan yang melewati daerah ekspansi ini akan dibatasi agar tekanannya stabil. Nah, yang biru ini berarti refrigerannya itu sudah berubah menjadi dingin. Nah, karena sudah menjadi dingin karena diubah oleh daerah ekspansi valve ini, ini namanya katup ekspansi ya. Katup ekspansi ini mengubah cairan refrigeran itu menjadi cairan yang bersuhu dingin dan tekanannya rendah. Nah, setelah melewati daerah ini pada daerah evaporator. Nah, evaporator itu dihubungkan dengan ruangan. Ruangan tadi kalau di AC berarti ruangan yang dipasangi AC. Kalau di kulkas ruangannya adalah freezernya. Karena di sini suhunya dingin, maka udara di sekitar evaporator ini akan mengalir ke sini. Kalau di ruangan berarti ya udara di dalam ruangan masuk ke situ. Kan udaranya lebih panas. Masuk ke evaporator. Setelah keluar dari evaporator, udaranya akan menjadi dingin karena proses kestabilan dari kalornya. Kan udara panas ketemu udara dingin, maka suhu di dalam ruangan itu pasti akan turun. Nah,
prosesnya mengapa di dalam ruangan itu bisa semakin lama itu semakin dingin, karena bertahap seperti itu. Misalnya suhu awal 30, kemudian melewati daerah yang evaporator ini, kemudian turun. Berikutnya, misalnya turunnya 28, kemudian udaranya masuk lagi, turun lagi bertahap, sehingga lama-kelamaan suhu udara di dalam ruangan itu menjadi dingin. Nah, karena evaporator yang tadinya berisi refrigeran yang dingin, kemudian dilewati udara yang relatif lebih tinggi suhunya, maka suhu di dalam refrigeran itu, cairan refrigeran itu akan naik. Nah, karena suhunya akan naik, kemudian akan dilewatkan lagi menuju kompresor untuk dibuang kalornya ke lingkungan. Begitu seterusnya. Itu proses yang terjadi di dalam AC maupun kulkas. Bedanya kalau di AC berarti yang diambil kalornya untuk dipindahkan itu berasal dari ruangan di dalam yang dipasangi AC. Tapi kalau di dalam kulkas yang dipindahkan udara panasnya itu berasal dari makanan. Makanan yang kita masukkan di dalam kulkas itu yang menyebabkan cairan refrigeran itu bisa mengalami siklus seperti ini. Itu bedanya. Nah, pertanyaannya kenapa dipasangnya itu di atas evaporatornya? Karena yang ketika suhu udara yang dilewatkan melalui evaporator itu nanti akan menjadi dingin. Nah, udara dingin itu dia akan memiliki kerapatan yang lebih kecil daripada udara panas. Ketika kerapatannya kecil, maka jarak antar partikelnya menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Jarak partikel yang lebih kecil itu menyebabkan densitas atau kerapatan atau berpengaruh terhadap massa jenis dari udaranya yang menjadi besar. Sehingga udara dingin itu akan turun. Nah, akan turun sehingga di daerah bawah pun itu akan menjadi dingin. Jadi pasangnya di atas. Kalau pasangnya di bawah, maka yang akan dingin itu hanya di bawah, tidak mencakup yang atas. Jadi kalau yang dipasang di atas juga akan dingin karena dilewati udara, di bawah pun juga akan dingin karena udara dingin itu punya massa jenis yang besar, sehingga kalau massa jenisnya besar dia akan turun ke bawah seperti itu. Coba perhatikan yang ini yang pada AC, kemudian yang ini pada kulkas. Nah, ini bisa dibayangkan ya kulkasnya seperti ini. Ini ada kompresor sama seperti tadi, kemudian di belakangnya ada kondensor. Ini yang dihubungkan dengan mesin luar sehingga kalau saudara pegang bagian ini akan terasa panas, hangat mungkin. Kemudian di sini ada katup ekspansi yang tadi fungsinya untuk mengurangi tekanan cairan refrigeran yang melewati daerah ini. Dan ini evaporator, ini dipasang freezer ya. Nah, itu mungkin yang dapat saya pertegas kaitannya dengan prinsip kerja dari AC dan juga kulkas. Terima kasih.